Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada para pengikutnya. Perkenalkan, saya Haji Lukmanul Hakim SPD, Kepala SMP Negeri 1 Arjawinangun, mengucapkan selamat kepada calon siswa baru yang telah diterima di SMP Negeri 1 Arjawinangun melalui tahap 1 dan tahap 2 tahun pelajaran 2021-2022. Para siswa yang Bapak cintai, di masa situasi PPKM terbatas atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat karena COVID-19, maka kita harus patuh dan taat kepada peraturan pemerintah. Maka dari itu, sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara langsung. Kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan secara virtual. Pada kegiatan ini akan disampaikan materi tentang lingkungan sekolah, jadwal pelajaran, guru pengajar beserta staf tata usahanya, kemudian juga ada kegiatan ekskul yang ada di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Anak-anakku, kegiatan MPLS selama 3 hari seperti yang saya sampaikan tadi hanya dilaksanakan dengan virtual. Silakan kalian ikuti dengan seksama supaya kalian nanti tidak bertanya manakala kalian belajar tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan saja Corona cepat berlalu sehingga anak-anak sekolah kalian bisa belajar di sekolah secara tatap muka dan secara langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak ucapkan selamat bergabung di Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Arjawinangun. Kalian adalah anak-anak berprestasi, berhasil masuk ke SMP 1 Arjawinangun di tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan sedikit materi tentang MPLS. Nama Bapak Rudita SH MPD. Jabatan kedinasan Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian untuk kegiatan MPLS ini Bapak akan menyampaikan sedikit ulasan tentang KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perlu kalian ketahui, belajar di sekolah menengah pertama SMP agak berbeda dengan ketika kalian belajar di tingkat dasar. Kalau dulu kalian belajar hanya 7 mapel dengan dibimbing oleh 2-3 orang guru. Sekarang kalian sudah harus siap bisa berinteraksi dengan banyak guru. Ada 10 mapel dan 10 guru. Kemudian ada seorang wali kelas, ada guru BK yang semuanya akan sangat membantu kalian untuk belajar dan sukses di SMP 1 Arjawinangun. Tolong manfaatkan kegiatan ini, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk meraih cita-citamu. Kami berharap kalian bisa berkembang, bisa mengembangkan diri, potensi yang kalian miliki
silakan tunjukkan bahwa kalian memang layak menjadi siswa SMP Negeri 1 Arjawinangun. Sekali lagi, keberhasilan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan belajar. Kurikulum SMP Negeri 1 Arjawinangun sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Itu wawasan global, berimtak, iptek, dan memiliki wawasan untuk berprestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin kalian akan sangat setuju dengan cita-cita kami ini, maka marilah kita meraih keberhasilan ini secara bersama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap diterapkan. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini akan segera berakhir. Cukup sampai di sini dulu perkenalan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali di tempat yang berbeda. Waktu yang berikutnya kita bisa bertatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PKS Kesiswaan akan memaparkan masalah Wiyata Mandala. Bagaimana sekolah itu akan terintegrasi dengan adanya kurikulum dan kesiswaan. Untuk itu, mari kita lihat ini pintu gerbang masuk SMP Negeri 1 Arjawinangun. Sekolah kita SMP Negeri 1 Arjawinangun adalah sekolah berwawasan Wiyata Mandala. Oke, kita akan memperkenalkan beberapa ruangan karena siswa baru itu belum mengetahui ruangan mana, namanya ruangan apa. Untuk itu mari kita memperkenalkan semua ruangan yang ada di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Sip, lanjut. Oke, ini adalah ruang guru SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruang tata usaha SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruang kepala sekolah SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruang auditorium SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah salah satu taman yang ada di SMP Negeri 1 Arjawinangun.
Oke, ini adalah lapangan olahraga SMPN Negeri 1 Arjawinangun. Oke, ini adalah ruang BK Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruang tabungan siswa SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruang perpustakaan SMP Negeri 1 Arjawinangun. Ini adalah ruangan kelas di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Panji Gunawan. Bapak sebagai salah satu guru di SMP Negeri 1 Arjawinangun. Bapak di sini akan menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan bela negara, yang meliputi yang pertama sadar hukum, yang kedua anti narkoba, yang ketiga anti KKN. Oke, materi yang pertama yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang sadar hukum. Pengertian dari sadar hukum yaitu dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Sadar hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat atau siswa di sekolah. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Sadar hukum untuk anak di sekolah yaitu yang pertama, tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, tidak membolos. Yang ketiga, tidak ikut tawuran. Dan yang keempat, tidak membuli. Materi yang kedua yaitu tentang anti narkoba. Apa sih yang anak-anak ketahui tentang narkoba itu? Narkoba atau nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif baik dari tumbuhan atau bahan sintetis atau semi sintetis yang jika diminum, dihirup, dan disuntikan bisa menyebabkan efek ketergantungan. Jenis-jenis dari narkoba yaitu yang pertama ganja, yang kedua sabu, yang ketiga ekstasi, yang keempat kokain, dan lain-lain. Bahaya jika menggunakan narkoba. Yang pertama, menurunkan kinerja otak. Yang kedua, gangguan penglihatan.
yang ketiga serangan jantung, yang keempat berdampak buruk pada dunia pendidikan. Jika menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bisa dikeluarkan dari sekolah. Semoga siswa-siswi SMP Negeri 1 Arjawinangun tidak ada yang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, bisa dipidanakan. Untuk membentengi dari narkoba, yang pertama, memilih teman bergaul yang baik. Yang kedua, selalu dekat dengan orang tua. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai agama. Yang keempat, mengerjakan aktivitas yang positif. Oleh karena itu, Bapak menghimbau atau memberi pesan untuk anak-anak peserta didik khususnya kelas 7 yang baru SMP Negeri 1 Arjawinangun, jangan sekali-kali mengenal narkoba atau menggunakan karena sangat berbahaya dan berisiko. Materi yang terakhir yaitu tentang anti KKN. Pengertian dari KKN yaitu dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah pengertian dari KKN. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu dapat dipidanakan. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh kecil korupsi di kalangan pelajar yaitu apabila ada pembayaran yang sudah ditentukan tapi meminta kepada orang tuanya terlalu tinggi, itulah namanya korupsi. Semoga siswa-siswi SMP Negeri 1 Arjawinangun khususnya kelas 7 yang baru bersikaplah jujur kepada orang tua, guru, dan yang lainnya karena korupsi itu melanggar hukum. Demikianlah penjelasan materi MPLS yang bisa Bapak sampaikan. Semoga penjelasan yang tadi Bapak berikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua kelas 7. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Iswati. Ibu sebagai salah satu pengajar kelas 7 di SMPN 1 Arjawinangun. Mapel yang diajarkan oleh Ibu yaitu mapel IPS. Dan Ibu juga di sini akan menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan belajar efektif di masa pandemi COVID-19 yang meliputi 1. Pengertian dari belajar efektif. 2. Trik belajar efektif di masa pandemi. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pengertian belajar efektif. Pengertian dari belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, mental, dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Tujuan dari belajar efektif adalah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika siswa belajarnya tidak teratur, tidak tuntas, tidak terus-menerus, dan tidak sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di rumah,
maka bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan dan bahkan sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan tentang trik belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kebosanan atau kejenuhan anak-anak kelas 7 yang baru SMPN 1 Arjawanangun, Ibu mempunyai trik atau tips agar belajar kalian di rumah di masa pandemi sekarang lebih menyenangkan, yaitu 1. Menentukan suasana ruang untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting pertimbangan belajar lebih efektif. Jadi, usahakan anak-anak bikin ruang belajar kalian senyaman mungkin. 2. Sekolah daring. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara tatap muka. 3. Temukan gaya belajarmu sendiri. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah